Hai semuanya, apa kabar nih teman-teman? Semoga hari-hari kalian selalu bahagia dan penuh sukacita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi seluruh pendengar podcast ini. Nah, sebelum berangkat lebih jauh dan menyelam lebih dalam, boleh ya kita sapa kenal terlebih dahulu biar Wah, makin apa tuh, Kak? makin akrab dong kak pastinya. Oke, langsung aja perkenalkan, nama aku Devita Cahyawardani dan rekan aku. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vina Damayanti dan selamat datang di Woman Podcast. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, kita ucapkan selamat bergabung dan semoga semakin bertambah wawasan ya. Jadi, Woman Podcast adalah podcast di mana segala hal tentang perempuan dan permasalahannya akan dibahas secara tuntas. Di episode kali ini, kita mengangkat isu yang patut untuk didiskusikan bersama. Boleh kasih paham nih Kak, kita mau angkat isu terkait apa di episode kali ini? Jadi, di episode perdana kita akan membahas tentang bisnis prostitusi yang tetap digandrungi meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini, khususnya di Indonesia. Terdengar sangat menarik kan? Nah, untuk itu aku dan Kak Vina akan mengajak kalian semua untuk sejenak menyimak podcast ini sampai akhir. Ngomong-ngomong nih pendengar Bon Podcast, kalau kita berbicara mengenai sebuah permasalahan, tentunya tidak bisa terlepas dari latar belakang yang membangun masalah itu. Seperti yang telah diperkenalkan sebelumnya, bahwasanya podcast ini berfokus pada kegiatan prostitusi di era pandemi. Nah, munculnya COVID-19 tidak mengurangi penyakit masyarakat, yaitu prostitusi. Pelaku prostitusi semisal pekerja seks komersial, mucikari, dan pengguna memanfaatkan teknologi internet maupun bertemu secara langsung untuk membuat kesepakatan dan bertransaksi nantinya. Pasalnya, prostitusi adalah cara pelaku bertahan hidup di masa pandemi, sekalipun prostitusi telah melanggar protokol kesehatan. Nah, COVID-19 merupakan pandemi global yang hadir di tengah kehidupan manusia sejak akhir 2019. Kondisi COVID-19 sangat berdampak pada seluruh bidang kehidupan dan seluruh negara di dunia. Keberadaan COVID-19 membuat kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebelumnya harus membutuhkan penyesuaian kembali, seperti halnya wajib untuk menggunakan masker di tempat umum, harus rajin mencuci tangan, bahkan menjaga jarak, dan tidak boleh berkerumun. Pandemi COVID-19 membuat orang melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup, sekalipun tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah menegaskan untuk dilaksanakan social distancing, sehingga bisnis prostitusi pun tetap merajalela. Maraknya kegiatan prostitusi mengakibatkan banyak timbulnya dampak negatif kepada kehidupan masyarakat luas, mengingat pandemi COVID-19 yang sangat tinggi tingkat persebarannya. Data-data terkait permasalahan ini juga banyak dipublikasikan baik secara cetak maupun online loh guys. Bisa berupa buku maupun jurnal. Jika disangkut pautkan dengan apa yang kita angkat pada podcast kali ini, terdapat beberapa sumber data yang kiranya sangat relevan. Antara lain, buku karangan Sujono Sukanto yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar untuk mengetahui bagaimana sih prostitusi jika dalam pemikiran sosiologi, serta buku karangan Margaret M. Poloma dengan judul Sosiologi Kontemporer, guna mengetahui teori apa yang bersangkutan dengan kegiatan prostitusi. Dan untuk jurnal, terdapat 3 sumber yang berkaitan dengan isu yang kita angkat nih teman-teman. Yang pertama, berjudul Memberantas Prostitusi Online pada Masa Pandemi COVID-19 melalui sosialisasi hukum perspektif teori keadilan bermartabat. Yang kedua, berjudul Cyber Prostitution, bergesernya masalah sosial ke dalam ruang virtual. Dan yang ketiga atau yang terakhir berjudul Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online.
Nah, sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam lagi nih, kira-kira udah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dengan prostitusi? Nah, jadi prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Karena pembahasan kita tentang prostitusi di masa pandemi, tentunya tak hanya pengertian prostitusi saja ya yang perlu teman-teman ketahui, tetapi juga definisi era pandemi itu sendiri. Jadi, WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia mendefinisikan pandemi sebagai situasi di mana populasi di seluruh dunia memiliki kemungkinan terkena infeksi dan sebagian dari yang terjangkit juga berpotensi jatuh sakit. Mengenai teori yang kita gunakan dalam pembahasan mengenai bisnis prostitusi kali ini adalah teori dari Talcott Parsons yang bernama teori perubahan struktural fungsional. Nah, berarti Kakak Vina nih, kira-kira gimana sih cara kerja dari teori itu? Oke, jadi perubahan struktur dalam masyarakat dapat dilihat secara kasat mata maupun dengan penelusuran lebih lanjut, dengan cara dan tahapan yang lebih komprehensif. Untuk melihat tahapan yang komprehensif, perubahan sosial dilihat berdasarkan pola dan susunan dari beberapa aspek, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latensi, atau sering dikenal dengan konsep AGIL atau AGIL. A adalah adaptation, menunjukkan sistem sosial pada keharusan terhadap penyesuaian lingkungan dan masyarakat terhadap perilaku individu yang menuntut pada suatu bentuk susunan dan penyesuaian terhadap tuntutan dan kenyataan yang sedang dihadapi. Kedua adalah goal attainment, yaitu persyaratan fungsional yang menggiring pada pernyataan dan sikap atas tujuan-tujuan bersama dalam suatu sistem sosial. Ketiga, yaitu integration, pernyataan hubungan interrelasi yang menghubungkan anggota dalam bentuk sistem sosial bertujuan agar tercipta hubungan emosional, solidaritas, dan kerjasama. Dan yang terakhir nih adalah latent pattern maintenance, yaitu konsep latensi yang menunjukkan berhentinya interaksi dikarenakan kejenuhan dan kelelahan yang tergambar dari anggota kelompok terhadap sistem sosial dan keterlibatannya dalam sistem tersebut. Akhirnya kita masuk ke bagian yang pastinya udah ditunggu nih oleh kalian semua. Apa tuh, apa tuh? Ada yang tahu? Ya bener banget, inti pembahasan. Aku dan Kak Devita telah memulai podcast ini dengan pendahuluan sebagai pengantar untuk masuk pada bagian pembahasan. Supaya kita semua sama-sama belajar dari hal yang paling mendasar hingga ke hal yang paling kompleks. Fokus pembahasan masalah kita yang pertama adalah prostitusi di masa pandemi. Prostitusi merupakan salah satu permasalahan sosial yang berkepanjangan bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19 sekalipun. Aktivitas tersebut tetap bisa berlayar. Adanya pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah bahkan tidak diindahkan oleh para pelaku dalam kegiatan prostitusi. Pada kondisi pandemi seperti ini, terjadi peralihan sistem prostitusi dari yang dulunya offline menjadi online nih, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sukardi et al. 2021 juga menyatakan pada masa pandemi COVID-19 ini, prostitusi online dijadikan sebagai alat mencari nafkah. Ini merupakan permasalahan yang sangat miris pastinya ya, karena faktanya keterbatasan yang ada tidak menghentikan aksi prostitusi, bahkan sistem baru yang ada menyebabkan mereka semakin dipermudah dalam menjalankan aksinya.
Inti pembahasan yang kedua adalah berlangsungnya prostitusi dengan media telekomunikasi atau media online. Prostitusi berbasis media telekomunikasi sedang marak terjadi di negeri ini sebagai akibat dari pandemi dan keterbatasan di dalamnya. Nah, prostitusi online berlangsung dengan cara memajang foto wanita yang siap melayani pelanggan dalam website, kemudian pelanggan menghubungi mucikari yang juga terdapat di dalam website tersebut. Setelah itu, mucikari berperan untuk mengantarkan kedua pihak ke hotel atau tempat lainnya sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal ini menurut Sutarman yang dikutip oleh Pambudi Adi Negoro dan kawan-kawan 2021, prostitusi online dirasa lebih menguntungkan bagi para PSK dan mucikari dikarenakan transaksi dapat berjalan lebih cepat dan aman serta tidak perlu untuk berkumpul di tempat prostitusi untuk menjajakan jasanya sehingga meminimalisir adanya penindakan dari petugas mengingat adanya pembatasan sosial. Selanjutnya nih, inti pembahasan ketiga yaitu munculnya cyber prostitution. Selain membawa kemaslahatan, kemajuan telekomunikasi turut berpengaruh pada sisi gelap kehidupan manusia, seperti praktik prostitusi. Dalam keberjalanan praktik prostitusi di dalam dunia maya, terdapat mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, ada mucikari sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan pelanggan. Kedua, ada pekerja seks komersial atau PSK, ialah seseorang yang menjual jasanya dengan melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan uang. Dalam prostitusi online, para PSK bisa melancarkan aksi prostitusi dengan bantuan mucikari maupun tanpa perantara mucikari. Ketiga, pihak-pihak lain ialah mereka yang memfasilitasi media-media berupa website, forum, aplikasi, dan lainnya yang digunakan PSK untuk mempromosikan dirinya. Keempat, ada penyewa jasa PSK, ialah mereka yang menyewa dan menikmati jasa PSK dengan membayar harga sesuai kesepakatan. Kasus prostitusi online merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan adanya analisis dalam melihat konsep perubahannya. Sebelumnya, kita telah sedikit menyinggung tentang teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Tucker Parsons. Teori tersebutlah yang digunakan dalam menganalisis permasalahan cyber prostitusi menggunakan konsep AGIL, adaptation. Lahirnya prostitusi merupakan bentuk adaptasi dari kesulitan yang dihadapi masyarakat. Prostitusi dijalankan sebagai bentuk penyesuaian terhadap model pekerjaan baru sehingga banyak dari pelaku prostitusi yang bertahan atau bahkan hengkang akibat proses adaptasi dengan lingkungan pelacuran yang begitu kompleks. Goal attainment. Pelaku prostitusi menawarkan jasa seks komersial kepada para pelanggan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kondisi ini memperlihatkan tujuan dari pelaku prostitusi untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan hidup. Integration. Pelaku prostitusi menjamin keamanan ikatan emosional antara PSK dan penyewanya dengan harapan dapat tercipta relasi yang akan menjadi dasar serta daya tahan dari serangan pihak luar. Pada tahap integrasi, pelaku prostitusi berada dalam keadaan klimaks yang menjadikan prostitusi sebagai tren gaya hidup. Dan yang terakhir, latent pattern maintenance. Pelaku prostitusi menemukan titik jenuh dalam kegiatan pelayanan seks. Dalam kondisi ini, peran pelaku prostitusi terlihat dominan sebagai awal terbentuknya perubahan sebagai reaksi dan keinginan bebas dari ikatan.
Hal tersebut didasari keinginan pelaku prostitusi untuk melakukan kegiatan prostitusi secara bebas, dan salah satu bentuk prostitusi mandiri adalah dengan pemanfaatan teknologi komunikasi yang sudah menjamur. Selain itu, terdapat beberapa dasar yang kuat terkait bergesernya prostitusi murni ke prostitusi online, seperti keinginan untuk melakukan aktivitas prostitusi mandiri menggunakan teknologi komunikasi sebagai pasar penawaran jasa pelayanan seks. Faktor ketidaknyamanan pelaku prostitusi terhadap aturan dan kekangan dari pihak mucikari juga menjadi dasar mengapa prostitusi lebih condong ke ranah online. Dan dasar terakhir adalah profit yang lebih besar dapat memenuhi gaya hidup konsumtif dari para PSK. Kemudian, inti pembahasan terakhir adalah timbulnya masalah sosial akibat cyber prostitution. Praktek prostitusi seakan seperti labirin, tak berujung, menjadikannya sebagai masalah sosial yang tak kunjung usai dari waktu ke waktu. Eksistensi prostitusi selain dianggap hina dan immoral, juga dijadikan tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat yang terlibat bisnis prostitusi. Pihak pemerintah sendiri menerapkan standar ganda, di satu sisi melarang aktivitas tersebut, di sisi lain memberikan ruang dengan melokalisasi praktik prostitusi. Terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari maraknya prostitusi di masa sekarang. Yang pertama adalah degradasi moral. Degradasi moral dapat terjadi jika kemajuan teknologi tidak diiringi dengan penanaman sikap budi pekerti luhur. Apabila masyarakat masih mengakses prostitusi cyber, padahal mereka telah memahami hal tersebut merupakan perilaku yang dilarang, maka moral di dalamnya semakin terkikis. Yang kedua ialah smartphone addiction. Ketika seseorang terlalu sering mengakses ataupun menggunakan jasa prostitusi cyber, mampu membuatnya menjadi candu sehingga memaksa seseorang tersebut untuk tetap memenuhi syahwatnya. Dan yang terakhir adalah munculnya sikap individualis. Seseorang merasa kebutuhannya seperti pemuas nafsu dan pergaulan dengan orang lain sudah terpenuhi dalam dunia maya, dia akan cenderung mengabaikan realitasnya dalam dunia nyata. Tidak menutup kemungkinan bahwa maraknya bisnis prostitusi di masa pandemi merupakan dampak dari kemiskinan. Masalah kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah bangsa Indonesia dalam setiap rezim pemerintahan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Terdesaknya kebutuhan dan keinginan tentunya membuat sebagian orang berputus asa dan memasuki dunia prostitusi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, prostitusi online dijadikan alat mencari nafkah. Mindset PSK tentang pemenuhan gaya hidup konsumtif seperti menginginkan harta yang instan dan menggunakan barang-barang mewah haruslah diubah. Masalah ini dapat dikurangi dengan kerjasama antar berbagai pihak stakeholder serta pelaku prostitusi yang menjadi narapidana diberikan pelatihan keterampilan agar kelak apabila narapidana tersebut bebas dari penjara, maka narapidana tersebut dapat diterima masyarakat dan tidak lagi menjadi pelaku prostitusi. Melihat kenyataan di lapangan bahwa bisnis prostitusi tetap digandrungi di masa pandemi, maka peranan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir bisnis prostitusi. Terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan sebagai pengentasan masalah sosial ini. Yang pertama, pemberantasan prostitusi berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat patut dan wajib dimulai dari sosialisasi hukum sebagai upaya preventif. Stakeholder harus giat melakukan sosialisasi di tempat-tempat prostitusi, bahkan warga negara secara keseluruhan, dikarenakan tidak ada yang pernah tahu kapan seseorang akan memutuskan untuk memasuki dunia prostitusi. Yang kedua, upaya represif ditujukan kepada PSK dan mucikari.
Jadi, aparat penegak hukum dapat melakukan patroli, baik konvensional ataupun cyber, dan apabila menemukan PSK, maka harus segera ditindaklanjuti. Yang ketiga, khususnya PSK harus diberi pembinaan, pelatihan tenaga kerja, dan penanaman keterampilan agar tidak menjadikan PSK sebagai mata pencarian, melainkan memperoleh kehidupan yang layak melalui profesi atau pekerjaan yang lebih bermartabat. Akhirnya nih sampai juga kita di penghujung podcast ini. Semoga wawasan kalian perihal prostitusi di era pandemi semakin bertambah ya karena podcast ini. Aku dan Kak Devita sebagai pembawa podcast di episode kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya nih yang sudah bersedia mendengarkan dengan sesama podcast ini. Sekian dulu perbincangan kita di episode kali ini. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semangat dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.